Berjumpa lagi dalam Women of Impact Online Service Rayon Satiti. Saya Susanti, mewakili Women of Impact, dengan senang hati mengucapkan selamat datang buat para wanita yang telah setia bergabung bersama kami dalam ibadah ini, serta menyambut dengan gembira para wanita yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini. Ladies, mari kita persiapkan hati kita menerima hadirat Tuhan dalam pujian, penyembahan, serta kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Gina Darmawan dengan tema Integrity is the key to success. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Sungguh sukacita yang luar biasa. Kita sama-sama boleh beribadah hari ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Karena kekuatan kita hanya didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Ku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kau dahsyat Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah perisai kehidupan kami. Apapun hari-hari ini yang kami hadapi, apapun yang menjadi goncangan dalam hidup kami, satu hal yang kami percayai, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami, dan hati kami tetap percaya kepadamu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing sembah Dia, tinggikan Dia, nyanyikan mazmur buat Yesus Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi setiap kami ya Bapa, untuk kebaikanmu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala lama, Segala kemuliaan hanya bagi segala sembah kami naikkan kepadamu. Allah yang baik, Allah yang layak disembah. Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mari kita mulai sembah Tuhan. Mari kita mulai bangun manusia roh Tuhan. Angkat suaramu. Bapak Ibu Saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Kami sembah Raja di atas segalanya. Yesus, apapun kondisi kami hari ini Tuhan, kami pegang janji firman-Mu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia-Mu takkan beranjak dariku. Sebab itu kami putuskan untuk kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami tetap meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami percaya waktu kami menyembah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat dua tanganmu tinggi-tinggi, arahkan kepada Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Mari katakan, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari katakan, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari angkat dua tanganmu sekali lagi sebagai tanda percaya. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Mari sekali lagi angkat suaramu. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Ini iman kami. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari.
Saya mengucapkan shalom dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih mengizinkan kita bersama untuk boleh beribadah walaupun masih melalui screen to screen, belum bisa secara langsung atau face to face, tapi kita sangat percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh perbedaan ruang bahkan perbedaan waktu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia melalui Ibu Lingling yang telah mengundang. Terima kasih banyak. Saya teringat terakhir waktu saya ke WOI GBI Tampak Siring itu beberapa waktu yang lalu ya, senang sekali melihat perkembangan untuk ibadah para wanita yang berdampak atau Women of Impact. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita tundukkan kepala bersama dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami para wanita yang berdampak ini masih diizinkan Tuhan untuk beribadah. Kami tahu ini anugerah terbesar buat kami, ini kesempatan buat kami berbenah diri Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami supaya ibadah ini tidak jadi ibadah rutinitas biasa, tetapi ibadah ini boleh mengoreksi kehidupan kami, sehingga kami semakin benar dan semakin layak di hadapan Tuhan. Ampuni kesalahan kami, sucikan pikiran, perbuatan, perasaan, dan juga perkataan kami, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu yang kudus, dan kami sanggup untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, supaya kita semua mudah untuk mengikutinya, karena memang ada keterbatasan di dalam ibadah online ya, dengan tidak bisa bertemu secara langsung, berinteraksi secara langsung, tapi saya percaya juga ada kelebihan, di mana kita dapat menikmati ibadah ini setiap saat. It's just a click away. Hanya dengan satu klik Anda sudah bisa terhubung untuk beribadah tanpa harus keluar dari rumah. Mari kita lihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa berbenah diri, untuk kita bisa dapat superfood atau makanan yang paling baik bagi rohani kita. Dan oleh sebab itu izinkan saya untuk share screen, sehingga Anda mudah untuk screenshot atau Anda juga mudah untuk mencatatnya. Nanti di akhir saya akan memberikan handout dari seluruh slide presentasinya melalui panitia, dalam hal ini melalui Ibu Lingling, supaya Anda juga tidak ketinggalan dalam mencatatnya. Jadi saya izin ya untuk share screen, karena luar biasa sekali panitia telah memberikan sebuah judul ataupun sebuah tema yang menurut saya inilah yang sangat diperlukan di dalam tahun integritas, yaitu integrity is the key to success, atau integritas adalah kunci untuk sukses. Di mana tentunya arti sukses itu menentukan sih, kalau menurut saya ya, ibu-ibu yang luar biasa, wanita yang berdampak, kita bereskan dulu arti dari sukses. Karena buat saya pribadi, orang sukses dan orang yang gagal hanya dibedakan oleh satu kelebihan. Orang yang sukses itu kelebihan satu cara, sedangkan orang gagal itu kelebihan juga satu alasan. Itulah yang membedakan antara orang sukses dengan orang gagal. Itu dulu. Baru kemudian kita akan belajar bahwa integritas adalah kuncinya. Nah, perbedaan orang sukses dan orang gagal kan hanya kelebihan satu. Orang sukses kelebihan satu cara, orang gagal kelebihan satu alasan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita dalam menghadapi masa prihatin pandemi ini selalu kelebihan cara untuk keluar menjadi lebih daripada pemenang? Atau justru kita selama masa prihatin pandemi ini selalu punya satu alasan gitu? Aduh sulit sekali ibadahnya sekarang online, aduh sulit sekali terbatas, aduh sulit sekali gitu ya. Itulah yang membedakan antara orang sukses dengan orang gagal. Atau mungkin kita mengambil di antaranya, kita mencari cara untuk mendapatkan alasan. Apalagi sekarang ini semua serba dibatasi ya, karena kita di masa prihatin pandemi ini bekerjanya dari rumah, belajarnya anak-anak dari rumah, dan juga beribadahnya dari rumah. Sehingga setiap kegiatan kita itu berpindah dari kegiatan offline kepada kegiatan online. Nah, yang penting untuk saya sih walaupun dia berpindah dari kegiatan offline kepada online, yang penting bagi saya kita semua dapat memastikan apapun yang kita lakukan secara online tetap inline atau selaras dengan nilai kerajaan surga. Sekalipun kita ada di dalam tekanan, namun kita tetap bisa menjadi teladan. Amin, ibu-ibu ya. Dan yang penting bagi kita adalah bagaimana kehidupan kita di masa penuh tekanan ini dan di dalam masa penuh ketidakpastian, kita tetap bisa mencerminkan Kristus secara utuh.
Nah, bagaimana mencerminkan Kristus secara utuh adalah dengan cara kita bisa integral, kita bisa secara utuh dan tidak terpecah antara pikiran, perkataan, perbuatan, dan juga perasaan kita. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk memahami esensi dari integritas yang sesungguhnya. Kita sama-sama ya, supaya nggak salah nih kita ya mengingatnya. 4P, Ibu-Ibu ya. Yang pertama adalah pikiran, dari atas dulu. Pikiran, ikuti saya sama-sama gerakannya ya, supaya kita ingat. Pikiran turun ke bawah, perkataan turun lagi ke bawah di hati, perasaan, dan juga perbuatan di tangan. Ulangi lagi sama-sama ya. Pikiran turun, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Nah, kalau 4P ini sudah selaras di dalam kehidupan kita, itulah esensi integritas yang sesungguhnya. Jadi kalau integritas kita sudah paham, baru kita lihat key-nya, kita lihat kuncinya untuk meraih kesuksesan, di mana kesuksesan dan kegagalan cuma dibedakan oleh satu kelebihan. Sukses kelebihan satu cara, gagal kelebihan satu alasan. Nah, kita juga tidak putus berdoa, kita tidak putus berpuasa ya secara berkesinambungan dan berkala, bahkan memperkatakan Mazmur 91 dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pandemi ini exactly di tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa dia akan berlalu. Tetapi kita percaya karena tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit pasti ada waktunya. Nah, pandemi COVID-19 terjadinya di bawah langit, yaitu di bumi. Jadi saya sangat percaya bahwa COVID-19 sifatnya sementara. Buat kita adalah bagaimana kita menjalankan masa yang sementara ini dengan tetap hidup berintegritas, yang tadi ya, pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan utuh, supaya kita jadi layak untuk masuk dalam kehidupan kekal. Karena target kita bukan hidup sementara, target kita adalah kehidupan kekal. Nah, sekalipun tidak terasa bahwa kita sudah masuk sepertiga loh dari bulan Februari ya. Saya berikan di kanan bawah adalah tanggalan dari bulan Februari 2021, di mana tanggal 9-nya hari ini saya berikan kotak merah ya. Dan sebentar lagi corona ulang tahun ya Ibu-ibu, jadi tolong jangan diberikan selamat apalagi diharapkan panjang umurnya ya. Oleh sebab itu di minggu kedua bulan Februari ini saya ucapkan kepada para wanita yang berdampak, Women of Impact, Happy Healing New Year for all of us. Kenapa saya masukkan kata healing di antara Happy New Year? Ya, belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru, tapi saya mau ucapkannya selamat menikmati tahun baru penuh dengan pemulihan. Kata pemulihan di sini, kata healing bukan hanya berarti kesembuhan, tetapi juga berarti pemulihan. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan hari-hari ini. Setelah kita, bukan dalam waktu singkat loh, 11 bulan ada dalam masa prihatin pandemi. Di mana kita berjaga jarak, senantiasa pakai masker, bahkan face shield, ya. Terus senantiasa cuci tangan ataupun bawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Spraying sana sini ya, semprot sana sini. Tak terkecuali kulit-kulit kita ini kadang-kadang bagian tangan ya berasa kering rasanya ya karena selalu menggunakan alkohol. Nah, semua kegiatan pun berpindah dari offline kepada online seperti gambar saya di sebelah kiri ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai Zoom, kita lihat online itu terbatas sekali kapasitas kita untuk selalu melihat screen. Rasanya kunang-kunang ya kalau lihat orang di Zoom itu semuanya mukanya kotak-kotak gitu ya. Tetapi healing yang saya maksudkan di sini lebih kepada arah pemulihan. Karena dalam pemulihan artinya kita masih ada di dalam prosesnya. Seperti saat ini ya. Karena bagi saya kata healing itu memiliki makna yang dalam. Healing doesn't mean the damage never existed. It means the damage no longer controls our life. Pemulihan itu bukan berarti nggak pernah ada kerusakan. Ada kerusakan yang kita alami selama 11 bulan ini, kita harus mengakui itu. Entah itu kerusakan planning kita, yang tadinya kita sudah benar-benar rencanakan jadi berantakan semuanya seolah-olah, ataupun kerusakan dalam hal kesehatan, ataupun kerusakan dalam hal hubungan. Nah, yang kita perlukan adalah pemulihan. Saya baca ya, pemulihan bukan berarti tidak pernah ada kerusakan.
Justru artinya kerusakan itu sudah tidak punya lagi kendali atas hidup kita. Para wanita yang berdampak, women of impact, saya secara pribadi pun mengalami selama 11 bulan ini khususnya ya, karena kita melihat masa prihatin pandemi ini sebagai fokus kita. Saya itu butuh healing, saya itu butuh pemulihan, yang pemulihan itu akan jadi titik ungkit untuk saya bangkit kembali. Saya banyak sekali kontrak kerja yang dibatalkan karena pandemi. Juga pendapatan yang diperoleh dari suami saya juga mengalami pemotongan karena pandemi, gitu ya. Anak saya yang kuliah di Belanda harus pulang dan harus online dan adjust lagi beberapa planning dan pengeluaran juga merupakan bagi kami kerusakan secara finansial tetapi mendatangkan kebaikan. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama, itu anugerah. Tetapi tentunya ada beberapa pengeluaran ekstra yang harus dilakukan karena di sana tempat tinggalnya jadi kosong gitu ya, dan kami harus membayar storage dan lain-lain. Tapi saya melihat bahwa apapun kerusakan itu memang terjadi selama 11 bulan ini. Tetapi kerusakan itu sudah tidak punya kendali lagi atas hidup kita. Sehingga kita bisa move on. Kita bisa pick up lagi untuk menjalankan semangat tahun baru 2021 dan percaya bahwa hidup kita akan tetap naik dan tidak turun. Kita tetap percaya bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor seperti tertulis dalam Ulangan 28 ayat 13-14. Nah, jangan sampai kita masuk di dalam tahun baru ini, khususnya di dalam bulan-bulan baru yang Tuhan pimpin kita selama kita masih bernafas, kita pergi ke bulan yang baru membawa sampah yang lama. Sekalipun kita masih dealing atau berurusan dengan proses pemulihan yang baik secara fisik maupun mental masih ada di sepanjang 2021 ini. Saya bukakan bahwa ada yang namanya lelah secara fisik atau physical ya, atau lelah secara mental atau disebut dengan emosi. Bagaimana tidak? Mungkin secara fisik kita sehat, puji Tuhan. Tetapi kita pasti lelah menunggu kapan badai pandemi ini berlalu. Atau mungkin secara fisik justru kita sedang tidak dalam keadaan sehat. Kita tetap berpegang teguh bahwa Tuhan menolong kita, bahwa God is in control. Tetapi ditambah lagi dengan lelah saat menunggu pandemi ini berlalu, saya berdoa. Di bawah saya tulis, itulah doa saya tiap-tiap hari. Jangan sampai kelelahan berubah menjadi kelengahan. Saya sengaja tulis. Kenapa? Karena kata-katanya mirip. Jangan sampai kita lelah nih, menunggu ya secara fisik maupun secara emosi. Kelelahan berubah menjadi kelengahan sehingga pada saat kita lengah tidaklah merupakan sesuatu yang membingungkan apabila grafiknya masih naik. Ini saya ambil di laporan per tanggal 3 Februari ya dari source yang dapat dipercaya. Nah, kalau kita lihat sudah 1.100.000 lebih yang terkonfirmasi. Dan kasus aktifnya ada sekian, Anda melihat di dalam setiap kotak yang berwarna di bagian atas. Puji Tuhan yang sembuh sudah sampai 905.000 sekian. Ya, dan yang meninggal dunia 30.770. Kita tahu banyak pahlawan-pahlawan iman yang telah berpulang, bukan dengan caranya yang harus kita lihat, tetapi bahwa mereka tetap teguh memegang iman percaya mereka sampai masa akhir. Saya juga banyak kehilangan rekan-rekan hamba Tuhan, saya juga banyak kehilangan kerabat jauh saya. Bahkan keluarga terdekat pun mengalami COVID-19 ya, puji Tuhan ada pemulihan. Kalau bicara kehilangan, kerusakan tuh banyak sekali. Tapi sekarang kita lihat ya, kalau kita tidak taat protokol, maka otomatis ini akan bertambah. Mohon maaf, ora et labora, jangan jago berdoa, jangan jago memperkatakan tetapi tidak melakukannya. Kita lihat bahwa memang sih keinginan daging itu butuh liburan, tetapi keinginan roh berkata stay home, stay safe. Saya tidak menyalahkan Anda yang berlibur, tapi dengar dengan baik, virus tidak bisa bergerak sendiri. Virus harus digerakkan oleh manusia yang bergerak. Nah, oleh sebab itu, kita sama-sama doakan, apalagi hari-hari ini hampir setiap hari bagi saya pribadi ya, saya nggak tahu dengan Anda, saya mendengar berita sakit maupun berita duka itu silih berganti dan cukup bertubi-tubi dari keluarga jauh maupun sampai dengan keluarga dekat. Yang rasanya air mata ini belum habis ya, rasanya mata ini belum habis bengkaknya, seolah belum cukup kita sudah mengalami di awal tahun yang namanya bencana nasional dan juga bencana alam.
dari beberapa bencana alam yang ada dan bencana nasional Sriwijaya Air. Dari hati saya turut berdoa dan berduka kalau ada keluarga yang ditinggalkan, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan khusus bagi kita pada saat masa prihatin pandemi ini. Nah, ini semua terjadi itu di luar kontrolnya kita. Tetapi seizin Tuhan. Rasanya tuh, aduh, ada kerusakan banyak sekali yang terjadi. Tapi ingat, di bulan Februari tanggal 9 ini kita sudah punya jiwa pemenang, bahwa kita kelebihan satu cara, bukan kelebihan satu alasan, untuk dapat berkata bahwa hidup kita ini kuat di dalam Tuhan. Makanya semua ini yang terjadi adalah ujian yang tidak terabaikan. Gini ibu-ibu, setiap kita tuh pasti mengalaminya. Saya mau ajak Anda berpikir, yuk, siapa di antara kita yang belum pernah ujian sama sekali seumur hidup? Nggak ada ya? Minimal kita ujian di sekolah. Ataupun kalau kita sudah ujian di sekolah, rasanya kita pikir kita sudah tidak diuji lagi karena sudah nggak ada urusan naik kelas, salah besar. Kita juga diuji di dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita pasti akan mengalami ujian. Pilihannya tuh hanya ada dua. Anda mau ujian di depan, atau Anda mau ujian di belakang. Nah, kalau ujian di depan, itu namanya kehidupan. Kalau ujiannya di belakang, itu namanya sekolah. Makanya ada satu kata bijak berkata, the difference between school and life, perbedaan antara sekolah dan hidup. In school, you are taught a lesson and then given a test. Di sekolah, Anda diberikan pelajarannya, lalu kemudian dikasih tesnya. Ya, namanya tes akhir semester, tes kenaikan kelas, gitu ya. In life, you are given a test that teaches you a lesson. Di dalam hidup, Anda diberikan dulu tesnya. Lalu kemudian dari tes tersebut, dia memberikan pengajaran kepada kehidupan kita. Nah, kita ini mengalami keduanya yang disebut sekolah kehidupan. Nah, di dalam sekolah kehidupan saya mau katakan jangan takut ujian. Tapi takutlah kalau kita tidak belajar. Takutlah kalau kita tidak pernah baca buku. Nah, banyak orang berkata alasannya nggak punya hobi baca. Tetapi hobi membaca status postingan orang. Pakai memberikan komentar lagi. Tapi buku nggak pernah baca gitu ya. Dan takutlah kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan. Kita nunggu disuapi terus. Nunggu sampai kita dapat insight dari orang lain. Kalau ditanya, Alkitab sudah habis belum bacanya? Belum. Kalau ditanya kenapa belum? Nggak ada waktu. Dari dulu nggak ada waktu sebelum pandemi. Di saat pandemi pun berkata tidak ada waktu. Padahal sekarang justru kita punya plenty of time. Karena kita sedang di rumah saja. Nah, sekarang kita lihat para wanita yang berdampak, women of impact, ya, bahwa kunci dari tahan uji di dalam masa prihatin pandemi, kunci dari pengharapan di dalam masa pandemi ini justru adanya di sana seperti tertulis dalam Roma 5 ayat yang keempat sebelah kiri. Saya tulis di situ dengan gambar superfood ya, makanan terbaik bagi rohani kita yang disajikan tiap-tiap hari, asalkan kita mau baca. Roma 5 ayat 4 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, itu yang kita perlukan banget loh saat ini, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, itu yang sangat kita perlukan, jangan pernah putus harapan. Itulah sebabnya kalau kita melihat surat Paulus kepada Timotius, ya, ia menasihatkan Timotius untuk bertekun. Karena tadi bertekun itu hasilnya tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13, saya sudah taruh di sebelah kanan. Katakan demikian firman Tuhan, sementara itu sampai aku datang, disuruh apa nih si Timotius? Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, hari-hari ini kita diberikan kesempatan di dalam tekanan kita menjadi teladan. Kita membangun kapasitas setiap orang yang kita kenal dengan nilai kerajaan Allah, mengajarnya untuk tetap teguh, jangan putus harapan. Tapi bagaimana bisa kita membangun dan mengajar kalau kita tidak bertekun membaca kitab suci? Dari mana source-nya? Itu pertanyaannya. Oleh sebab itu saya mau berikan pernyataan ini dengar dengan baik. Ketekunan tidak bisa terjadi kalau tidak ada ketaatan. Ulang ya, ketekunan tidak bisa terjadi kalau tidak ada ketaatan. Nah, ketaatan tidak bisa terjadi kalau tidak ada kejujuran.
Anda harus jujur dulu dengan diri Anda sendiri bahwa Anda butuh asupan superfood, firman Tuhan itu. Lalu kemudian Anda taat tunduk kepada Tuhan. Anda bisa punya ketekunan karena ada ketaatan dan ada kejujuran. Nah, bagaimana dengan kadar ketaatan kita? Bagaimana dengan kadar kejujuran kita saat ini? Bukankah yang namanya tahan uji dan penuh pengharapan sedang kita butuhkan di masa prihatin pandemi ini? Karena begini, kalau kita benar-benar bertekun membaca firman Tuhan, ada janjinya tertulis di dalam Mazmur 119 ayat yang 130, kita baca dengan keras ya. Walaupun saya nggak dengar suara Anda. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 3, 2, 1. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang. Amin. Memberi pengertian. Amin. Kepada siapa? Kepada orang-orang bodoh. Terus kita berpikir, tapi saya nggak bodoh. No. Kata orang-orang bodoh di sana dari bahasa aslinya, itu berarti orang-orang yang sederhana pemikirannya. Orang-orang yang tidak berpengalaman, itu disebut dengan orang bodoh. Bukan orang nggak sekolah, gitu ya. Bukan kemudian menyatakan orang ini nggak pernah baca buku, lalu orang ini bodoh. Bukan. Orang-orang bodoh di sini maksudnya orang yang pemikiran itu sangat sederhana. Orang-orang yang tidak berpengalaman. Nah, oleh sebab itu kita perlu baca firman Tuhan supaya kita menjadi bijak. Karena di kiri, saya tulis di kiri bawah, Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, apa yang dia lakukan? Bersembunyilah ia. Stay home, stay safe. Saya ulangi ya. Kalau Anda bijak, you will stay home. You will stay safe. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Nah, kita semua ini tergolong orang-orang bodoh. Memang nggak enak sih, saya tergolong orang bodoh. Kita semua tergolong orang bodoh. Kenapa? Karena kita nggak ada satupun yang berpengalaman di dalam pandemi. Coba saya tanya, siapa di sini yang sudah mengalami pandemi sebelumnya? Siklusnya ratusan tahun loh. Kalaupun ada Anda yang telah berumur, oma yang telah berumur 100 lebih, Anda luar biasa, Anda pernah mengalami 2 pandemi berarti ya. Tetapi saya mau tanya, Oma, apakah pernah mengalami pandemi jenis COVID-19 sebelumnya? Belum pernah ya. Berarti kita semua adalah orang-orang sederhana, orang-orang tak berpengalaman. Maaf, kita semua adalah orang-orang bodoh yang nggak punya pengalaman sama COVID-19. Makanya perjalanan selama hampir 11 bulan menjelang 12 bulan ini, kita masih cari cara bagaimana untuk mengatasinya. Simply karena kita tidak berpengalaman. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan, lawong kita itu punya panduan hidup, punya protokol melangkah, tetapi kita nggak pakai. Sayang banget. Dikatakan di Amsal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka. Orang bijak ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan singkapan firman Tuhan yang memberi terang, yang memberi pengertian, tapi nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Selain dia baca tidak melakukan, yang paling parah adalah dia tidak pernah baca firman Tuhan. Jadi nggak punya panduan dalam kehidupannya. Nah, sayang banget. Makanya di situ di bawah ditulis ya, tetapi orang yang tak berpengalaman dikatakan berjalan terus. Makanya kita perlu jalan integritas. Supaya jangan jalan terus lalu kena celaka. Nah sayangnya jalan integritas itu bukanlah jalan pintas. Sayangnya jalan integritas itu belum tentu jalan yang dipilih oleh mayoritas, oleh kebanyakan orang. Karena ada harga yang harus dibayar. Nah, padahal jalan integritas seharusnya menjadi kompas atau menjadi pemandu kehidupan. Jadi artinya begini, saya buatkan gambar ini ya dalam arti tulisannya dan juga rangkumannya. Kenapa? Supaya kita bisa secara visual belajar. Bahwa memang nggak gampang loh yang namanya jalan integritas itu. Dan karena itulah dia menjadi kunci bagi kesuksesan sesuai dengan tema kita hari ini. Integrity is the key to success. Ayo kita belajar dulu tentang sukses ya. Success doesn't come to you, you go to it. Sukses itu nggak datang kepada kita serta-merta begitu saja. Anda harus meraihnya. Yuk kita baca di sebelah kanan ada word of wisdom begitu bagus. Kita baca di bagian kanan bawah ya, berlatar belakang kuning. Sukses bukanlah kecelakaan. Namun isinya sukses nih, ada kerja keras,
ada keteguhan, ada pembelajaran, ada mempelajari, ada berkorban, dan terlebih lagi dari semuanya itu, mencintai apa yang sedang Anda lakukan sekarang, atau yang sedang Anda pelajari untuk melakukannya. Itulah sebabnya kalau bicara tentang sukses ya, saya setuju banget sih, sukses tuh nggak cuma diberikan begitu saja, Anda harus mengupayakannya ya, dan jalan dikatakan integrity is the key to sukses. Tadi ada 3 ya, saya mundur sedikit ya. Ini bukan jalan pintas loh. Kenapa bukan jalan pintas? Yang pertama saya kasih lihat yang kanan ya, ada kerja kerasnya, ada ketekunannya, ada pembelajarannya, ada mempelajarinya, ada berkorbannya. Dan ini tuh belum tentu dipilih oleh semua orang. Orang tuh nggak mau bayar harga ini semuanya. Lalu kemudian saya balikkan lagi, seharusnya sih ini jadi kompas atau panduan bagi kita bersama. Nah, kita mau belajar ya untuk jadi panduan kita bersama. Itulah sebabnya sukses itu seperti gunung es. Coba ya, para wanita yang berdampak, Anda pasti tahu gunung es ya. Cerita yang paling gampang adalah dari film Titanic yang membuat kapal yang begitu besar dan katanya luar biasa itu menjadi kapal yang karam, itu bukan karena dia menabrak bagian atas dari gunung es yang hanya kelihatan 10%, tetapi justru gunung es yang bawahnya itu, yang 90% itulah yang merobek perut dari kapal tersebut. Mari kita lihat dari karakteristik gunung es ya. Saya sudah bukakan di atas bahwa sukses itu seperti gunung es. Anda cuma bisa melihat 10%-nya saja. People see this, dilihat oleh orang secara kasat mata. Nah, itulah sebabnya bagaimana orang menilai kesuksesan lebih banyak kepada hal-hal yang kasat mata. Misalnya kepemilikannya, padahal ini sifatnya sementara. Oh ya, mobilnya banyak, keluarganya sukses, diberkati penuh harmoni, berkelimpahan, itu cuma 10%. Dan itu kasat mata. Nah, yang tidak dilihat 90%-nya adalah yang tidak kasat mata. Gak bisa kelihatan dalam wujud barang. Apa itu? Disiplin. Komitmen tuh gak kelihatan. Kegigihan, pengorbanan, dedikasi, fokusnya, passionnya atau gairahnya. Keyakinan atau percaya dirinya gak kelihatan, itu tidak berwujud barang. Keberaniannya, keteguhannya menembus resiko, gaya hidup sehatnya, baik secara fisik maupun mental. Bertahan lebih lama daripada orang lain yang sudah menyerah terlebih dahulu. Makanya di awal saya bolak-balik katakan dan tegaskan. Perbedaan orang sukses dan orang gagal hanya satu. Masih ingat ya, orang sukses kelebihan satu cara, orang gagal kelebihan satu alasan. Nah, pertanyaannya buat kita adalah karena dia cuma kelihatan 10%-nya, saya punya pertanyaan dengan warna kuning di kanan atas. Jadi apa arti sukses buat Anda? Apakah arti sukses buat Anda memiliki tolak ukur atas hal-hal yang kelihatan kasat mata? Apakah arti dari sukses bagi Anda sifatnya kepemilikan di bumi? Jika ya, itu sifatnya sementara. Atau yang namanya kesuksesan buat Anda adalah hal-hal yang berurusan dengan kekekalan. Saya minta maaf, hari ini saya tidak tertarik bicara tentang kepemilikan di bumi. Kenapa saya nggak tertarik bicara tentang kepemilikan di bumi? Karena yang kita miliki itu tidak ada. Semuanya milik Tuhan. Dengar dengan baik, kita hanya mengelola apa yang Tuhan percayakan. Saya ulangi ya, kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Kita hanya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23, di ayat yang sangat terkenal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya sekarang kita melihat dalam kehidupan kita, apa sih yang mau kita kumpulkan sebagai tolak ukur sukses yang kasat mata? Harta di dunia. Di dalam dalam Matius 6, ayat 19-21, itu jelas perikopnya mengajarkan kepada kita hal mengumpulkan harta. Dan dibagi dua, di ayat 19 adalah harta di bumi, di ayat yang ke-20 harta di surga. Di ayat 21 diingatkan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Makanya tadi saya ingatkan Amsal 4 ayat 23, hati-hati, karena dari situlah
terpancar kehidupan. Kita baca dulu ya, yang 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini udah ada dua perbedaan jelas. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ingat bahwa kekayaan, kehormatan, dan juga harta, dan juga keadilan itu adanya di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah lihat bahwa kehidupan kita ini harus sinkron. Apa yang kita pikirkan, masih ingat? Harus sama dengan apa yang kita ucapkan, harus sama dengan apa yang kita rasakan, harus sama dengan apa yang kita perbuat. Kalau 4P ini sudah sinkron dalam kehidupan kita, dengar dengan baik, artinya, tolak ukurnya, tidak ada konflik lagi dalam memberi. Tidak ada konflik lagi dalam memberi. Memberi itu bisa dana, bisa juga daya. Tidak ada konflik lagi. Kalau masih ada konflik, nggak bisa melakukannya dengan sepenuh hati, itu artinya kita belum punya ketaatan penuh. Justru di saat ini, di saat online, kesempatan kita untuk memberi. Sambil memikirkan, ada orang yang memberi sambil memikirkan bagaimana nanti timbal baliknya. Nah, itu mesti cek tuh hati kita. Bagaimana pikiran, perkataan, perbuatan, dan juga perasaan kita, apakah sinkron. Lalu kemudian ada orang yang memberikan dengan so-called rela, tapi padahal berpikir, aduh ini kayaknya terlalu besar, ini kayaknya nanti bagaimana cara mereka mengelolanya gitu ya. Makanya saya mau katakan bahwa punya integritas itu nggak gampang, 4P ini nggak gampang. Anda yang memberi dengan rela, Anda disebut orang kaya. Saya punya definisi orang kaya yang saya dapatkan dari profesor saya. Profesor saya bilang begini, Gina, orang kaya itu bukan orang yang bisa memberi saja, tetapi orang kaya adalah orang yang rela memberi dan tidak merasa kehilangan. Pada saat Anda memberi dan tidak merasa kehilangan, saya mau katakan Anda adalah orang kaya. Kalau sudah sinkron, berintegritas 4P itu, berarti kita sukses mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab wanita berdampak, women of impact, harusnya mencerminkan yang ia sembah. Anda menyembah siapa, itu tercermin dalam kehidupanmu. Dan itu ditulis dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita, apa katanya? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Sehingga ya, kita itu nggak perlu tutup-tutupin dengan menggunakan topeng. Kita itu apa adanya, bukan ada apanya. Nah, sekarang di bagian akhir kita sudah belajar ya, integrity adalah keutuhan pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Tadi ada gerakannya. Kalau sukses, kita sudah lihat, sukses bukan yang kasat mata berupa kepemilikan di dunia ini, karena tidak ada satupun yang kita miliki, kita hanya mengelolanya. Sekarang kita bicara key atau kunci ya. Ada 3 step sebagai langkah konkret yang dapat kita mulai segera dalam konteks kita di masa prihatin pandemi ini, sesuai dengan judulnya, integrity is the key to success. Jadi ada 3 ya, saya ambil dari key-nya. Yang K-nya adalah, apa yang harus kita lakukan para wanita Allah adalah kendalikan pikiran kita. Mengapa? Karena pikiran kita itu mengendalikan hidup kita. Saya bikin satu quote, kita memang tidak bisa mengendalikan keadaan pandemi, betul? Semuanya di bawah kontrolnya Tuhan. Tapi kita masih bisa mengendalikan pikiran kita dalam menjalankan kehidupan di tengah pandemi ini. Itulah sebabnya Joyce Meyer membuat satu quote bagus. Pada saat kita mengisi pemikiran kita dengan hal-hal kebenaran, maka hal-hal yang tidak benar tidak punya lagi ruang di dalamnya. Pertanyaan saya, pikiran kita ini isinya apa? Seharusnya kan apa yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 2, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Justru saat ini, di saat kita punya waktu berbenah diri, harusnya lebih banyak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu adalah bagian K yang pertama. Key, kendalikan pikiran. E-nya adalah elu-elukan Allah lewat perkataan kita. Justru ini saatnya kita memperkatakan Mazmur 91, kita memperkatakan betapa baiknya Tuhan, elu-elukan Allah lewat perkataan kita. Fokus kita itu menentukan. Karena gini,
Kalau fokus kita kepada mengeluh-elukan Allah, bukan hanya menyampaikan keluhan, maka kita nih otomatis lebih banyak minta tuntunan Tuhan. Bukan malah menyampaikan tuntutan atas tekanan hidup. Kita tuh banyak mengeluh. Di Ratapan 3 ayat 39 itu dengan jelas loh firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Dengar dengan baik para wanita yang berdampak. Kalau Anda mau mengeluh, silahkan mengeluh karena dosa. Bukan mengeluh karena keadaan. Tetapi mulut ini, perkataan ini, khususnya di tahun PALEV ini sekarang, Mazmur 47 ayat 2-3 itu tergenapi lewat mulut kita. Kita baca di kanan bawah ya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, disuruh apa kita? Mengeluhlah. No, disuruh apa kita? Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Nah hati-hati, wanita itu kan sanggup berkata-kata 21.000 kata per hari ya. Katanya bahkan research terakhir sampai dengan 25.000 kata terakhir ya. Nah hati-hati, kenapa? Karena mulut ini bisa jadi senjata yang dahsyat sebagai pendoa, atau bisa jadi senjata yang mematikan pada saat kita salah menggunakannya. Itulah sebabnya wanita itu meletakkan tangan pada mulutnya ketika dia menangis. Kalau pria nih meletakkan tangan pada matanya ketika dia menangis. Seolah menandakan letak kelemahan dan kesalahannya. Gak mudah buat wanita tetap berkata-kata 21.000 kata per hari sampai dengan 25.000 kata per hari. Tetap mengeluh-elukan Tuhan. Jangan sampai keselip keluhan. Sekalipun Anda keselip keluhan, pastikan itu keluhan karena dosamu. Karena dalam perkataan kita, Mazmur 37 ayat 30 berkata mulut orang benar itu mengucapkan hikmat. Dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi ada dua. Mulut ini harus mengeluarkan kata-kata kebenaran. Dan mulut ini harus mengeluarkan kata-kata yang membangun. Kalau bukan kebenaran dan kalau bukan hal yang membangun adalah sampah. Matius 12 ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, itu tertulis harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yang terakhir dari huruf Y-nya ya, kendalikan pikiran sudah, lulukanlah Allah lewat perkataan, dan Y yang terakhir. Pertanyaan, yang terakhir saya mau bertanya. Yakinkah Anda telah hidup benar? Saya ulangi ya. Yakinkah Anda telah hidup benar? Karena Ayub dapat berkata yakin di dalam Ayub 13 ayat yang ke-8. Saya taruh ayatnya di kanan bawah ya, walaupun kecil tapi saya percaya terbaca ya, kita baca dengan keras. Ketahuilah Ayub tuh ngomong begini, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Dengar dengan baik, Ayub mengalami ujian penderitaan, bukan sekedar pandemi. Ayub itu benar-benar merasakan secara sosial ditinggalkan karena dipikir dia kena tulah. Keluarganya pun habis, berantakan secara keharmonisan. Kekayaannya pun habis semuanya. Bahkan dia mengalami kesakitan, sakit kulit yang luar biasa, gatelnya nggak bisa digaruk kalau tidak pakai beling. Coba kita bayangkan, tapi kesetiaannya teruji, ketaatannya teruji, kejujurannya sangat teruji, maka Ayub disebut orang yang saleh. Oleh sebab itu, integrity is the key to sukses. Dua hal, Anda harus taat, Anda harus jujur, Anda harus penuh keyakinan, Anda harus penuh ketekunan dalam membaca kitab-kitab suci. Nggak ada yang jalan yang lain. Karena hidup benar di dunia segala yang sementara, itulah yang bisa membawa benar-benar hidup di dalam kekekalan selamanya. Kalau kita mau hidup kekal, ujiannya ada di dunia ini. Nanti di surga kita udah nggak ujian lagi. Di surga itu sudah lulusan buat kita. Nah, untuk hidup benar itu nggak gampang di dalam dunia yang serba sementara ini. Tetapi itulah jalan bagi kita untuk kita bisa benar-benar hidup di dalam kekekalan selamanya. Sayangnya nih ya, sayangnya banyak orang yang salah jalan dan tetap bisa merasa tenang karena hanya menyimpulkan dari jumlah yang banyak. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Makanya saya mau katakan pilihlah jalan integritas. Jalan itu bukan jalan pintas, jalan itu bukan jalan mayoritas. Nggak banyak yang milih. Tapi jalan itu adalah jalan kompas. Jadi sebelah kanan saya tulis beranilah untuk melangkah mengambil keputusan menjadi benar, meskipun harus bayar harga sendirian.
Oleh sebab itu di slide saya yang terakhir, saya mau ingatkan kembali kepada kata integritas. Integrity is doing the right thing when no one is watching. It's not about them, it's about you and God. Sehingga hidup kita benar-benar dimerdekakan oleh kebenaran itu. Kita baca sama-sama dengan keras, Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Berarti ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, saya ulangi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala bersama dan kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih hamba telah selesai Tuhan. Aku berdoa memberkati para wanita yang berdampak, Women of Impact ini Tuhan dari GBI Tampak Siring. Tuhan aku berdoa, biarlah Tuhan berikan kekuatan, biarlah Tuhan berikan kerelaan, biarlah Tuhan memberikan hati yang kuat, tahan uji, dan juga penuh dengan pengharapan Tuhan. Khususnya di masa-masa prihatin pandemi ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk masuk dalam jalan integritas. Yang bukan jalan pintas, yang bukan jalan dipilih mayoritas, tapi kami percaya itu adalah kompas dalam kehidupan kami. Bapak, biarlah dalam kehidupan kami, para wanita Allah ini, kami bisa memiliki kunci Tuhan. Kami bisa memiliki yang namanya mengendalikan pikiran, kendalikan pikiran. Kami bisa mengeluh-elukan Allah lewat perkataan. Kami bisa berkata, kami yakin kami telah hidup dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah hal yang kasat mata. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah apabila kami masuk dalam kerajaan kekal. Terima kasih Tuhan, aku memberkati Women of Impact di GBI Tampak Siring ini. Tuhan biarlah terus lawat setiap jemaat-Mu, lawat para wanita-wanita Allah di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan aku berdoa Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, stay blessed and stay safe. Terima kasih Ibu Gina Darmawan yang telah melayani kita semua pada hari ini. Dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan, meneguhkan, bahkan menguatkan kita semua untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita dapat menjadi wanita-wanita yang berintegritas dalam ketaatan, dalam kejujuran. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi teman kita, sampai ke lingkungan kita. Ladies, selamat hidup berkemenangan di dalam Tuhan, dan sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan dalam Women of Impact Online Service Rayon 1D. Salam integritas, God bless you.